Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah tibatum wa tawba mansyakum wa tabawa'tum minal jannati manzilah. Bapak, Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita mendapatkan taufik dan juga kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu malam hari ini dalam acara Umar. Jadi sosok yang akan kita bahas pada malam hari ini sudah dijamin oleh Nabi masuk surga, termasuk al-ashrah al-mubashshirina bil jannah, 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi memang tidak ada amalan yang menonjol dari sahabat yang mulia ini. Nama beliau adalah Sa'id ibnu Zaid. Ini jarang terdengar namanya, Sa'id ibnu Zaid. Kalau Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Sa'ad ibn Abil Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kita sering dengar. Tapi Sa'id ibn Zaid ini kita jarang dengar. Meski begitu, beliau termasuk 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Ruwiya at-Tirmidzi min hadithi Abdurrahman ibn Auf. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna nabiyya qala, kanjeng Nabi pernah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar sudah dipastikan masuk surga. Wa Umar fil jannah, dan Umar bin Khattab pasti masuk surga. Wa Utsman fil jannah, Utsman juga begitu. Wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, dan Zubair ibnu Al-Awwam pasti masuk surga. Wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah fil jannah. Jadi beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau dalam urutan tadi beliau nomor 9, wa Sa'id fil jannah. Jadi memang beliau ini unik gitu ya. Unik, bapaknya juga unik. Bapaknya itu namanya siapa? Kalau dia kan namanya Sa'id ibnu Zaid. Kalau bapaknya berarti wes jelas Zaid mu Zaid pen sopo urusan keri wes pokoknya Zaid gitu ya. Nama bapaknya itu Abu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Nama lengkapnya Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Wa ahadun min a'ajibiz zaman, termasuk orang yang unik, orang yang menakjubkan. Mu'minun bil fitrah, bapaknya itu secara keimanan itu beriman tapi secara fitrah. Fitrahnya manusia itu kan pasti pengen bertuhan. Rafidan lidini Quraisy al-batil duna wahyin wala risalatin, dan bapaknya menolak agama orang-orang Quraisy karena dianggap tidak ada wahyu yang turun dan juga tidak ada risalah yang turun. Nah, apa yang dilakukan oleh bapaknya ini, ternyata bapaknya ketika ketemu sama kanjeng Nabi itu usianya udah sepuh banget. Dan waktu ketemu sama kanjeng Nabi itu Nabi belum diangkat sebagai Rasul gitu. Jadi nanti ketika Nabi itu diangkat menjadi Rasul, bapaknya sudah meninggal. Laqihun Nabi qabla al-bi'tsah asy-syarifah. Bapaknya ketemu sama kanjeng Nabi sebelum bi'tsah, sebelum kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi. Wa kana yaumuha syaikhan kabiran, dan waktu itu usianya sudah sepuh banget. Faquddima ilaihi sya'ratan fiha lahmun fa'aba ayyakula minha wa qala la aqul mimma tadbahuna ala ansabikum ana la aqul illa ma dzukira smallahi alaih. Jadi pernah satu hari dia ini disuguh daging sama orang-orang Quraisy, tapi nggak mau makan. Si bapaknya ya, kenapa nggak mau makan?
Karena kata bapaknya, saya nggak mau makan makanan apapun itu kecuali dia dipotong, ya, hewan itu dipotong dengan menyebut nama Allah. Sementara orang Quraisy kan tidak melakukan itu. Orang Quraisy kalau mau nyembelih mau apa bisa jadi nggak nyebut nama Allah, bisa jadi nyebut nama berhalanya. Maka karena hewan ini disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, maka bapaknya nggak mau makan daging itu. Padahal waktu itu belum ada kenabian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, satu hari bapaknya itu pergi ke Syam. Syam itu sekarang wilayah Palestina, Suriah. Dari Mekah itu pergi ke Syam. Itu jauh kan? Dan memang dulu pusat perdagangan itu di Syam. Ngapain pergi ke Syam? Karena di Syam itu dulu menjadi simbol keagamaan itu adanya di Syam. Karena kalau Arab, Jazirah Arab pada waktu itu kan disebutnya jahili, tidak mengenal ketuhanan. Ketuhanan adanya di mana? Di wilayah Syam. Ya. Karena dulu nabi-nabi juga banyak yang turun di wilayah Syam, wilayah Palestina, Suriah itu banyak nabi-nabi di situ. Nah, bapaknya itu dari Makkah ke Syam itu mau mencari agama. Orang yang pertama kali didatangi adalah alimun minal Yahud, rahibnya Yahudi. Apa yang dikatakan oleh bapaknya? Saya mau memeluk agama kamu. Tapi si rahibnya mengatakan faqala lahu la takunu ala dinina. Kamu jangan masuk ke agama saya, jangan masuk agama Yahudi. Hatta ta'khudha nasibaka min ghadabillah. Karena kalau kamu masuk ke dalam agama Yahudi, kamu akan mendapatkan kemarahan, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi rahib ini agama Yahudi sudah enggak lagi murni gitu ya. Faqala lahu Zaid. Maka bapaknya si Zaid ini mengatakan, bapaknya Sa'id mengatakan, "Loh, saya ini pergi jauh-jauh dari Makkah ke sini itu mau lari dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata saya mau masuk ke dalam agama Yahudi malah mendapatkan murkanya Allah, terus saya harus kemana? Ya. Saya ini takut sama murkanya Allah." Maka si Yahudinya itu mengatakan, "Dinu Ibrahim. Kalau kamu mau memeluk, peluklah agamanya Ibrahim." Dan Nabi Ibrahim itu lam yakun Yahudiyan wala Nasroniyan wala ya'budu illallah. Kata si rahib Yahudi itu. Sedangkan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan dia tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia belum putus asa. Tadi yang pertama kali ditanya siapa? Rahibnya Yahudi. Dia kemudian datang kepada alimun minan Nasoro, pendetanya orang Nasrani, mengatakan hal yang sama. Saya mau masuk ke dalam agama kamu. Kata pendeta Nasrani ini mengatakan, jangan masuk ke dalam agama saya. Kalau kamu masuk ke agama saya, maka kamu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ini mengatakan, saya justru keluar pergi dari Mekah menuju ke Syam ini mau menghindari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kepada siapa saya harus beragama? Ternyata pendeta ini mengatakan hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh rahib. Apa kata si pendeta ini? Dinu Ibrahim. Kalau mau memeluk, peluklah agamanya Nabi Ibrahim. Lam yakun Yahudiyan wala Nasroniyan wala ya'budu illallah. Ini udah puncak ini Bapak Ibu sekalian. Karena bagi Zaid ya, bapaknya tokoh ini, saya mau beragama kemana lagi? Ya tidak ada pilihan kecuali ke Yahudi, ke Nasrani. Ternyata orang Yahudi dan orang Nasraninya mengatakan justru kamu harusnya beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Maka falamma ra'a Zaid qaulahum fi Ibrahim alaihi salam kharaja wa rafa'a yadayhi. Maka bapaknya Sa'id ini kemudian keluar dan mengangkat tangannya lalu berdoa. Doanya, Allahumma inni ashhaduka anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, saksikanlah bahwa saya ini masuk memeluk agamanya Nabi Ibrahim. Waktu itu beliau nggak tahu ini agama apa gitu ya. Setelah itu tawaffa Zaid qabla al-bi'tsah asy-syarifah wa lam yudrikil Islam.
Jadi bapaknya meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Faqala Sa'id, maka anaknya tokoh kita ini termasuk salah satu ahad al-ashra al-mubasysyirin bil jannah, mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, inna abi kana kama qad ra'aita wa balaghaka, walau adrakaka la amana bika wattaba'aka fastaghfir lahu." Ini luar biasa nih. Anaknya mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya bapak saya itu ketemu sama jenengan, pasti bapak saya akan beriman kepada jenengan dan pasti bapak saya juga akan menjadi pengikut jenengan. Tapi karena usianya nggak sampai ya Rasulullah, maka tolong mintakan ampun untuk bapak saya." Dan Kanjeng Nabi menjawab, saya akan istighfarkan bapakmu itu. Jadi ternyata ada orang-orang yang tidak pernah ketemu sama Kanjeng Nabi, tapi secara fitrah memang keimanannya kepada keimanan agama Islam. Nah, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, wala syakka anna li Sa'id ibn Zaid shadaqah. Jadi keistimewaan Sa'id ibn Zaid ini apa? Kalau bicara tentang sedekah, Sa'id ibn Zaid ini dia bersedekah. Tapi sedekahnya itu nggak sebanyak Abu Bakar, nggak sebanyak Utsman, nggak juga sebanyak Abdurrahman ibnu Auf. Ya sedekah karena semua sahabat itu rata-rata bersedekah. Beliau juga banyak ikut perangnya Kanjeng Nabi. Waqad syahida kulla ghazawati kama sayati walakinna lam yunqal lana annahu kana min rijalil harbi al-masyhurin. Jadi beliau ikut perang, tapi nggak pernah jadi pimpinan. Ikut perang, tapi nggak pernah jadi panglima. Jadi nggak ada sesuatu yang menonjol dari beliau. Sedekah juga standar-standar aja. Ikut perjuangan juga tidak pernah diangkat menjadi pimpinan. Ketika beliau berdoa, doanya juga diistijabah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tidak semustajab. Ada salah seorang sahabat Nabi itu kalau dongo apapun mesti diistijabah, itu namanya adalah Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Doanya Sa'id ibnu Zaid itu diistijabah, tapi tidak semustajab Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Kalau ciri-cirinya kayak gini mirip kayak kita nggak Pak? Sedekah tapi orang terlalu nemen kok ini biasa toh. Kadang yang melu berjuang tapi orang nemen-nemen mongkone nyalek ora dadi kan karena orang nemen-nemen. Hah? Nomor 10 yang penting pokoknya gue genep-genep kok gue ya men katok pantas kok gue kan. Kemudian apa nek ndonga ya kadang dikabul, kadang ya ora, kuwi ternyata akeh orane. Ternyata kayak gini-gini ini juga mudah-mudahan kita ini kalau menurut manhajnya Sa'id ibnu Zaid ya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk orang yang bisa masuk ke dalam surga gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang kita itu kan melihat sahabat itu kayaknya nggak bisa dikejar gitu. Sahabat itu apa-apa selalunya maksimal, luar biasa. Nah, tapi ternyata ini Sa'id ibnu Zaid itu dalam banyak hal itu biasa-biasa saja. Nah, keistimewaannya, tapi beliau ini konsisten, gitu ya, konsisten. Ya sholat, sodako, berjuang, mau ditaruh dimanapun nggak ada masalah, gitu ya. Nah, barangkali kalau kita ini sedekah yang nggak bisa nyaingin Abu Bakar, berjuang juga nggak bisa nyaingin Khalid ibn Walid. Dongo juga kadang ditolak ya kadang ditompo, mudah-mudahan mlebu surgane kayak beliau-beliau inilah ya, Sa'id ibnu Zaid namanya. Baik. Nah, Sa'id ibnu Zaid ini unik Bapak Ibu sekalian. Beliau ini anak pamannya Umar bin Khattab. Berarti sama Umar apa itu? Anak paman Umar bin Khattab. Sepupunya Umar bin Khattab. Saudarinya Umar bin Khattab namanya Fatimah itu nikah sama Zaid ibnu Sa'id, tokoh yang kita bicarakan ini. Sementara kemudian saudarinya Sa'id ibnu Zaid itu salah satu istrinya Umar bin Khattab yang namanya Atikah. Jadi muter. Piye kowe ping? Paham ora ping?
Wis pokoke kok kuwi bingung. Oke. Jadi Umar kuwi duwe adine duwe saudari perempuan itu nikah sama Said Ibnu Zaid. Said Ibnu Zaid juga punya saudari perempuan itu nikah sama Umar bin Khattab. Jadi kayak gitu. Saya Sabani. Tapi yo muter ning ngono to, muter ning ngono. Asik. Nek wong Kalongan iki jare kaya wong Sindon, jare wong Sindon. Ya mubeng ya wong Sindon. Jare tapi. Primo Sindon karo Sampangan kok kuwi ya jare ya. Oh iya. Nek Tirta ora pati opo. Baik. Tapi Bapak Ibu sekalian, Said Ibnu Zaid ini nanti termasuk orang yang mengantarkan keislamannya Umar bin Khattab. Waktu itu kan Umar bin Khattab bawa pedang, ketemu sama orang, kamu mau kemana? Saya mau bunuh Muhammad, kata Umar bin Khattab. Lalu orang ini mengatakan, emang kalau kamu bunuh Muhammad, kamu siap untuk dimusuhi sama Bani Hashim. Bani Hashim itu berarti kabilahnya kanjeng Nabi. Karena kan di Arab begitu. Barang siapa salah satu dari anak keturunannya dibunuh, maka semuanya akan geruduk gitu. Akan geruduk. Pengen cari sempat ono pacok-pacokan kok ning nggonmu. Wis. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Nabi Muhammad apapun itu adalah Bani Hashim. Maka kalau Nabi Muhammad dibunuh sama Umar bin Khattab bakal diluru karo wong-wong Bani Hashim. Nah, Umar bin Khattab mendengar jawaban itu nggak senang gitu. Maka sama orang yang ketemu di jalan itu, Umar bin Khattab mengatakan, kamu udah murtad dari agama nenek moyang. Lalu orang ini mengatakan, loh, ada hal yang lebih menakjubkan lagi. Apa kamu nggak dengar bahwa saudaramu dan saudarimu itu keduanya udah masuk Islam? Wah, Umar bin Khattab lebih makin panas lagi, maka bergegas mendatangi rumahnya Said dan rumahnya Fatimah. Yang dimaksud saudara dengan saudari itu adalah Said Ibnu Zaid dengan Fatimah itu. Dari luar rumah itu, dari pintu udah dengar ada suara dengungan orang mengaji lah. Pintunya kemudian dimasuki, Umar bin Khattab, sedang apa kalian? Said Ibnu Zaid sempat mengelak tapi dipukul sama Umar bin Khattab. Kalau dalam buku ini sampai diinjak gitu ya, sampai diinjak. Lalu istrinya yang bernama Fatimah mencoba membela juga tidak lepas dari pukulannya Umar bin Khattab. Maka Umar terus gitu berusaha untuk kamu lagi ngapain. Sampai akhirnya Umar bin Khattab putus asa, yaudah bawa sini apa yang kamu sembunyikan itu. Yang disembunyikan adalah Al-Qur'an. Tapi Fatimah saudaranya Umar bin Khattab mengatakan, kamu nggak boleh pegang Al-Quran ini kecuali kamu harus mandi dulu dan kamu harus wudhu dulu. Maka dituruti sama Umar bin Khattab, mandi dan juga wudhu, kemudian diserahkan Al-Quran itu. Ternyata yang dibaca adalah surat Toha. Surat Toha itu Bapak Ibu sekalian yang dibaca sama Umar bin Khattab itu ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kiamat. Dari situ hatinya Umar bin Khattab yang begitu keras luluh langsung minta ditunjukkan sekarang Muhammad sedang ada di mana. Nah, Nabi Muhammad sama sahabat-sahabatnya sedang berkumpul di satu rumah, rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Lalu kemudian sesampainya di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, Umar bin Khattab ketok-ketok gitu. Kalau orang Arab itu nggak ketok-ketok, kayak begitu. Berarti apa biaran ini? Gebrang-gebrang kok. Nggak ada orang Arab begini-begini tuh nggak ada, begini. Nggak ada masalah pun dia begini Pak gitu. Tapi gue nih Arab lego aku kurang ngerti, orang pati paham aku nih. Arab begitu, apalagi Umar dalam keadaan kayak gitu kan, brang. Orang-orang kemudian ini siapa? Ini padahal rumah ini safe house gitu. Rumah aman, rumah rahasia. Kok ada orang luar yang tahu tentang rumah ini? Maka di situ ada salah seorang sahabat mengatakan, udah biar saya yang hadapin dia, kalau dia mau ngapa-ngapa nanti biar tak aja taruh, tak bunuh ya nggak apa-apa, tak bunuh. Ketika dibuka ternyata benar Umar bin Khattab. Lalu Nabi mendatangi Umar bin Khattab sama kanjeng Nabi di begini apa ya? Ditekek kerahnya. Ternyata setelah ditekek
Nabi mengatakan, ya Allah tolong ini bantu Umar bin Khattab supaya dilembutkan hatinya dan dia masuk Islam. Dari situ kemudian Umar bin Khattab bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kisah Islamnya Umar bin Khattab itu tidak lepas dari kisahnya Sa'id ibnu Zaid. Baik, Bapak Ibu sekalian, Sa'id ibnu Zaid ini hampir semua perang Kanjeng Nabi dia ikuti, kecuali satu perang. Perang apa itu? Yaitu perang Badar. Perang Badar kenapa beliau nggak ikut? Karena waktu itu dalam kitab ini dikatakan illa an ghazwati badrin faqad kana an-nabiyyu qad arsalahu fi muhimmatin istitla'iyatin. Jadi Nabi waktu itu sedang mengutus Sa'id ibnu Zaid untuk mengintai musuh. Yang namanya suasana genting itu kan saling mengintai ya, dikirim untuk menjadi intelijen. Coba dilihat di sana sedang terjadi apa, di sana sedang terjadi apa. Nah, Sa'id ibnu Zaid ini melaksanakan perintahnya Rasul, melaksanakan pengintaian. Nah, setelah selesai pengintaian, beliau balik ke Madinah. Ketika beliau balik ke Madinah, ternyata perang Badar sudah selesai. Nah, ikin dewe kira-kirane alhamdulillah apa malah sedih, Pak? Nah, misalkan ono mukhoyam gitu, pas mukhoyam kan dewe se lunga kowe bali-bali mrene iki ternyata mukhoyame bubar. Jenengan munine apa? Alhamdulillah mesti kan, kira-kira begitu gitu. Itu Sa'id ibnu Zaid sedih banget gitu, ternyata nggak bisa ikut perang Badar. Tapi karena Nabi juga memerintahkan Sa'id ibnu Zaid terhadap tugas ini, sama Nabi, Sa'id ibnu Zaid tetap dikasih ghanimah, satu bagian, padahal beliau tidak ikut perang. Ketika beliau dikasih jatah ghanimah itu, yang beliau pertama kali pertanyakan adalah ajri ya Rasulullah. Kalau saya terima ini ya Rasulullah, apakah saya juga tetap dapat pahala? Jadi POV-nya sahabat itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian selalunya adalah yang didahulukan pahalanya daripada ghanimahnya. Opae wis entuk, tapi sing ditakoke pertama adalah aku sih entuk ganjaran ora kira-kira. Ya. Maka Kanjeng Nabi mengatakan faqala lahu ajruk. Ya. Ini ghanimah tetap kamu ambil dan pahala juga tetap bisa kamu dapatkan. Falihada i'tabara Sa'id ibnu Zaid fi idadil badriyin raghma annahu lam yusharik fil ghazwah illa annahu nalal ajr wal ghanimah. Maka meskipun Sa'id ibnu Zaid ini tidak ikut perang Badar ya, maka tetap beliau termasuk ashabul Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, karena itu mendapatkan pahalanya dan juga mendapatkan ghanimahnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Sa'id ibnu Zaid ini kalau doa dan doa ini diistijabah sama Allah itu doa ngeri. Jadi beliau ini dituduh mengambil tanahnya orang. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faqat ruwiya Muslim fi sahihi anna Arwa binti Uwais. Ada seorang wanita itu nuduh Sa'id ibnu Zaid. Apa tuduhannya? Idda'at ala Sa'id ibnu Zaid annahu akhadha syai'an min ardiha. Dia ngambil tanahnya. Ngambil tanah itu berarti harusnya petok tekan gini. Saya kira nggak petok Pak, ini apa? R batas R ini. Kata si wanita ini enggak, dia ngelewatin batas gitu. Tanah saya diambil, berarti kan tonggo aslinya oh, tonggo. Akeh apa oh? Cerita-cerita sing kok ning kampung ning masyarakat ya akeh oh. Jadi dia geser tanahnya. Ini menurut pengakuan perempuan tadi namanya Arwa binti Uwais. Sampai kemudian kasus ini diadukan ke gubernur Madinah. Ini Nabi sudah meninggal nih. Gubernur Madinah waktu itu namanya Marwan ibnu Hakam. Ya. Fastad'ahu Marwan wa sa'alahu. Maka Marwan ibnu Hakam memanggil Sa'id ibnu Zaid dan nanya,
Faqala lahu Sa'id, begitu ditanya apakah kamu betul ngambil tanah si wanita ini, jawaban Sa'id apa? Anna kuntu akhidun syai'an min ardiha ba'dalladzi sami'tu min Rasulillah. Gimana caranya saya akan ngambil tanah dia sementara saya mendengar langsung Kanjeng Nabi pernah bersabda. Kata Marwan, apa itu? Dikasih tahu, sami'tu Rasulullah yaqul. Saya pernah mendengar dawuh Kanjeng Nabi, man akhadha shibran min ardi dzulman tuquhu ila sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil tanah orang meskipun itu hanya sejengkal, maka nanti di hari kiamat tanah itu akan digantungkan di leher dia, tapi bukan sekedar tanah, tapi tanahnya sampai menjuru nemen Pak, sampai tujuh bumi, sampai 7. Jadi bumi langit itu kan safnya ada 7, bumi juga ada 7, meskipun cuma sejengkal tapi dalam betul sampai 7 lapisan bumi. Itu nanti di akhirat akan dikalungkan. Maka kata Said, gimana saya mau ngambil tanah orang itu, orang saya mendengar langsung sama Nabi. Emang saya nggak takut sama dawuh Kanjeng Nabi itu. Maka setelah mendengar itu Marwan mengatakan, Marwan tadi gubernur Madinah, kalau kayak gitu saya tidak lagi butuh bukti dari kamu. Biasanya kalau di pengadilan kan begitu, bukti kamu apa? Bukti kamu apa? Kata Marwan, pegangan agamanya juga kuat Marwan itu. Kalau begitu saya nggak butuh bukti dari kamu. Habis itu Pak, Sa'id ibn Zaid itu berdoa. Apa doanya? Farofa'a Sa'idun yadaihi, mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahumma in kanat kadhibah. Ya Allah, kalau seandainya wanita ini bohong ya Allah. Fa'amma basaraha, maka buat dia itu buta. Waqtulha fi ardiha, dan bunuh dia, bikin dia meninggal itu di tanahnya. Karena masalahnya ini masalah tanah. Fama matat, maka si perempuan yang nuduh Sa'id ibn Zaid ini tidaklah meninggal hatta ama basaraha, kecuali sampai matanya buta. Ketika matanya buta dia nggak bisa melihat. Thumma bainama hiya tamshi fi ardiha, waktu itu dia lagi berjalan di tanahnya. Idza waqa'at, ternyata dia terjatuh, dan ketika dia jatuh ada belumbang. Idza waqa'at fi hafratin, di situ ada belumbang dan dia mati di situ karena doanya Sa'id ibnu Zaid. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.